Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin 18 Oktober 2021 kita merayakan pesta Santo Lukas. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Sekali peristiwa, Tuhan Yesus juga menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salamu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dikisahkan hari ini bahwa selain Tuhan Yesus memanggil dan menetapkan ke-12 murid yang juga disebut rasul sebagai murid eksklusif Tuhan, ternyata pada hari ini dikisahkan ada 70 murid yang lain yang juga dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Dikisahkan hari ini mereka diutus berdua-dua untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan sebagai bukti nyata akan bahwa kuasa itu ada di dalam diri mereka, mereka pun juga mampu menyembuhkan ragam macam penyakit sebagai bukti bahwa daya kuasa itu ada dalam diri mereka. Apa yang mereka lakukan dalam karya mukjizat sebagai sebuah penegasan bahwa daya kuasa dari Dia yang mengutus mereka. Sebagai utusan tentu juga akan menghadapi tantangan dan bahaya. Dan tantangan dan bahaya itu tadi dikatakan oleh Tuhan demikian, "Kamu seperti anak domba yang ada di tengah-tengah serigala." Anak domba di tengah-tengah serigala. Ini adalah situasi yang menakutkan. Tentunya bila berfokus pada halangan dan rintangan yang ada, sebagai murid Tuhan dan sebagai utusannya akan menjadi gentar dan takut. Oleh karena itu fokusnya harus diubah. Fokusnya adalah benar bahwa saya adalah anak domba. Tetapi kita semua sebagai murid Tuhan, anak domba yang ada dalam satu kawanan domba dengan Tuhan Yesus sendiri sebagai Sang Gembala utama, Sang Gembala Agung yang selalu menjaga dan juga menguatkan kita tentunya. Bahkan Ia juga mau berkorban untuk kita supaya kita selamat dan kudus adanya. Maka saudara-saudariku yang terberkati, mudah memang memilih beriman dan percaya kepada Tuhan dengan banyak diam dan pasif saja. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak menghendaki agar kita berdiam diri dan menjadi pengagum saja. Iman itu adalah iman yang aktif, yang mengajak kita berbuat sesuatu, sama seperti ke-70 murid itu yang dipilih dan juga diutus oleh Tuhan berdua-dua. Mereka tidak sekedar kagum dan bangga karena menjadi pengikut Tuhan, tetapi mereka lebih berbangga lagi ketika diutus dan ikut dalam mewartakan kerajaan Allah. Hanya dengan bergerak dan mewujudkan iman dalam karya nyata, daya kuasa Tuhan akan semakin bisa dirasakan oleh kita
dan juga oleh banyak orang yang ada di sekitar kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau memanggil banyak orang untuk menjadi murid-Mu dan utusan-Mu untuk mewartakan kerajaan Allah. Semakin banyak orang yang mau ikut ambil bagian dalam karya-Mu, semakin banyak pula yang mengalami keselamatan dan kebahagiaan sejati. Semoga kami pun dimampukan untuk berani ambil bagian dalam tugas suci, menjadi murid-Mu dengan belajar memilih hidup baik dan benar. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.